Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa, saya mau share kegiatan saya hari ini. Nah, itu tadi ada video sedikit pas waktu ke Alfamidi sama anak saya mau bawa jajan aja ya teman-teman. Itu bukan belanja bulanan. Oke, lanjut, ini udah sampai di rumah. Saya nggak bongkar belanjaan karena itu cuma belanjaan anak kecil untuk anak saya aja. Nah, sekarang saya mau lanjut masak. Buat teman-teman yang penasaran saya masak apa hari ini, jangan di skip ya. Nah, tadi sebelumnya saya rebus cabai, bawang, tomat, dan sekarang saya goreng kentang. Nah, ini kentangnya saya iris kecil-kecil, lalu saya goreng seperti ini aja ya teman-teman. Ya, seperti biasa saya masaknya hari-hari itu sangat simpel ya teman-teman. Nah, ini dia cabenya yang udah saya rebus tadi, mau saya ulek kasar. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Udah pada masak belum? Boleh di-share ya di kolom komen apa sih menunya hari ini supaya jadi referensi buat saya menunya buat besok-besok. Oh ya, sebelum lanjut ke video, saya mau sapa-sapa teman dulu, mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video saya, udah like dan komen, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, salam kenal, yuk kita saling support dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komen, insya Allah saya akan berkunjung kembali ke channel teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang mau berteman lebih dekat lagi dengan saya, boleh follow Instagram saya, itsme_borhab. Ditunggu ya teman-teman, jangan lupa di DM biar saya tahu mau fallback lagi ya. Ini cabenya mau saya haluskan, mau saya ulek kasar aja ya teman-teman, karena hari ini saya mau dendeng daging ya teman-teman. Kebetulan masih ada daging kurban di kulkas, jadi saya pengen dendeng aja. Jadi buat teman-teman yang pengen menunya samaan dengan saya, jangan di skip ya. Dan siapa tahu ini cara masaknya berbeda dengan teman-teman ya, ini sesuaikan selera masing-masing aja, karena ini cara masak saya dan mungkin beda caranya dengan teman-teman di sana ya teman-teman, karena setiap orang masak itu caranya beda-beda ya, walaupun namanya sama tapi disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ini kentangnya udah mau mateng, sekarang mau saya angkat aja. Oke, lanjut, sekarang saya mau goreng dagingnya yang sebelumnya udah saya rebus ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini kompornya saya kecilin dulu supaya takutnya nanti meletup-letup ya. Nah, tadi saya nggak nge-record ya teman-teman pas waktu ngerebus dan motongin dagingnya. Oh ya, ada tips nih buat teman-teman yang pengen masak dendeng biar dagingnya tipis-tipis. Itu saran saya pas waktu motongnya itu pas waktu keadaan beku ya teman-teman. Jadi dia lebih tipis-tipis dan lebih bagus aja gitu irisannya. Soalnya menurut saya pas motong daging itu pas keadaan lembek dengan keadaan beku itu beda banget ya teman-teman. Saya udah coba keduanya, tapi saya lebih suka pas waktu ngirisinya waktu keadaan beku. Maaf ya teman-teman, saya ngomongnya agak belibet gini. Oke, daging gorengan pertama udah mateng. Sekarang saya mau goreng daging yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di sebelah udah saya siapin juga kuali dan sedikit minyak buat numis sayuran. Sekarang saya mau nyalain kompornya dan siap-siap mau numis sayurnya. Sayur saya kali ini mau pengen tumis kangkung ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya mau irisin bawangnya, tapi saya nggak ngirisin langsung ke talenan ya teman-teman. Jadi saya irisnya langsung ke atas kuali dan minyaknya aja. Jadi biar simpel dan biar cepat juga. Jadi teman-teman ada yang samaan nggak ngiris bawang itu langsung ke atas kuali yang lagi dijerangin kayak gini. Saya lebih suka kayak gini, soalnya lebih cepat aja langsung nyemplung ke kuali. Bumbunya bawang merah aja ya teman-teman, saya nggak pakai bawang putih. Nah, kebetulan ini bawang putihnya agak gede ya, saya cuma irisin satu siung aja. Jadi kalau rebusan itu saya nggak
terlalu banyak pakai bumbu ya teman-teman. Paling cuma bawang merah atau bawang putih itu sedikit aja, atau kadang saya ngeskip bawang putih, cuma bawang merah aja. Kalau sayur-sayuran saya paling jarang pakai bumbunya lengkap-lengkap kayak gitu ya teman-teman. Nah ini bawangnya udah sedikit matang, udah setengah matang, saya masukin kangkungnya agak banyak ya teman-teman, tapi biasanya kalau kangkung kayak gini kalau udah layu gitu jadi sedikit. Biasanya kalau udah matang dia bakalan nyusut. Kalau kayak gini baru kelihatan kualinya yang kecil ya teman-teman. Ya memang kuali saya kecil banget, makanya saya lebih suka pakai kuali yang kecil ini daripada yang lainnya. Lebih simple dan nyucinya juga nggak terlalu susah. Makanya kalau teman-teman kalau lihat kuali saya kok buluk semua gitu, bukan buluk semua sih teman-teman, masih ada kuali yang lain, tapi lebih suka pakai kuali yang buluk kayak gini. Harap dimaklumin ya, buluk-buluk kayak gini ini kuali kesayangan saya. Nggak tahu nanti kalau pas mau ada rezeki beli kuali yang baru mungkin berpindah ke lain hati, nggak tahu ya, lihat nanti aja. Oke, saya mau pindah ke sebelah. Kayaknya ini dagingnya udah mateng ya, saya kebanyakan ngobrol. Taunya dagingnya udah mateng aja. Nah sekarang saya mau angkat dulu. Dan ini saya mau lanjut lagi goreng dagingnya ya teman-teman. Masih ada sisa rebusan yang tadi sedikit lagi, dan sekarang mau saya goreng. Oh ya teman-teman, biasanya kalau goreng daging gitu kenapa ya, biasanya sebelum digoreng masih diiris-iris gitu, masih banyak, tahu-tahu kalau udah digoreng gini jadi menyusut, jadi makin sedikit ya kelihatannya. Padahal tadi ini banyak banget, tapi setelah digoreng itu hasilnya jadi menyusut, jadi lebih sedikit lagi. Tapi nggak apa-apa ya, lagian juga yang makan juga cuma kita aja, Pak Su dan saya. Anak saya juga belum bisa makan karena ini daging agak alot dan dia juga lebih suka ayam ya teman-teman. Oke, selanjutnya sekarang saya mau tumis sambalnya yang udah saya ulek kasar tadi. Tapi minyaknya tadi sebelumnya udah saya kurangin ya teman-teman, takutnya nanti kebanyakan, dan saya kurangi sebelum masukin cabenya. Jadi saya di sini nggak pakai asam jawa ya teman-teman, karena kebetulan lagi nggak ada. Dan teman-teman kalau mau pakai asam jawa boleh, silahkan, sesuaikan dengan selera ya. Kalau saya jarang banget pakai asam jawa kalau dendeng sambal kayak gini. Ya paling tomatnya aja saya banyakin. Nah di tungku sebelah itu kayaknya udah mulai mateng juga sayurnya, dan mau saya balik-balik dulu supaya nggak mateng di bawah aja. Sayurnya saya tambahin sedikit lagi air ya teman-teman, karena menurut saya tadi kurang banyak airnya, takutnya nanti kekeringan, karena suami saya lebih suka makan itu pakai kuah gitu ya teman-teman. Jadi sayurnya saya tambahin kuahnya, saya tambahin airnya. Teman-teman gimana kalau lagi makan gitu, itu tim kuah banyak atau tim kering gitu? Kalau saya sih dua-duanya bisa aja ya teman-teman, mau pakai kuah atau mau pakai kering aja, kalau nggak ada kuah juga nggak masalah. Beda sama suami saya, kalau nggak ada sayur itu nggak bisa, harus ada. Tapi kalau saya sih nggak masalah ya teman-teman. Ini sambalnya saya tambahin kaldu bekas rebusan daging tadi ya teman-teman, supaya agak-agak ada kuahnya gitu. Jadi saya itu sukanya dendeng basah ya teman-teman, daripada dendeng kering. Jadi saya suka ditambahin kaldunya gitu. Oke, ini sayurnya udah mateng. Sekarang saya mau salin dulu ke dalam piring gitu ya, ke dalam mangkok gitu ya teman-teman. Sembari saya mindahin sayurnya, yang di sebelah saya biarin dulu, tapi apinya saya kecilin supaya kuah yang tadi saya masukin, kaldu yang saya masukin itu agak nyusut sedikit lagi ya teman-teman, jadi lebih meresap bumbunya. Nah sekarang saya masukin
Bubuk kaldunya kira-kira setengah sendok teh aja, nggak terlalu banyak-banyak ya teman-teman, karena sudah masukin kaldu juga tadi, kaldu rebusan dagingnya ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau lanjut masukin dagingnya dulu, nanti saya masukin terakhir kentangnya ya teman-teman, karena supaya lebih meresap dan dagingnya lebih lembut lagi. Jadi dagingnya mau saya biarin dulu kayak gini beberapa menit supaya bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Ini saya tambahin gula, tapi ini cuma sedikit aja ya teman-teman, karena ya teman-teman tahu sendiri, karena saya paling jarang itu pakai gula dalam masakan, paling cuma masakan tertentu aja. Seperti dendeng ini itu juga cuma sedikit aja ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen samaan menunya dengan saya boleh ditambahin gula ya, tergantung selera masing-masing, balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Oke, karena menurut saya ini bumbunya udah meresap ke dagingnya ya teman-teman. Sekarang saya masukin kentangnya dan saya aduk-aduk supaya semuanya merata. Nah, setelah semuanya menurut saya udah tercampur rata, sekarang saya mau pindahin ke piring. Sesimpel ini sih menurut saya setiap harinya teman-teman, nggak terlalu ribet-ribet dan bumbunya juga nggak macem-macem. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah ini suami saya nggak pernah komplain ya teman-teman. Oke, ini dia menu saya hari ini, ada dendeng daging dicampur kentang dengan tumis kangkung. Alhamdulillah, walaupun sederhana kayak gini tapi nikmat banget rasanya, karena apapun itu harus disyukuri ya teman-teman. Ya gini aja sih menunya, setiap hari cuma 2 menu aja, ada sambal, ada sayur. Karena udah selesai masak dan kita juga udah makan, sekarang saya mau lanjut cuci piring dulu. Alhamdulillah cucian saya hari ini nggak begitu banyak ya teman-teman, karena semalam saya udah cuci piring, jadi saya mau cuma cuci piring yang dipakai pagi ini aja. Oh ya, kalau boleh tahu teman-teman cuci piringnya berapa kali sehari nih teman-teman? Kalau saya sih 2 kali sehari ya teman-teman, paling cuma pagi sehabis bekerja, sehabis masak dan makan pagi, dan saya lanjut lagi cuci piringnya malam pas mau tidur ya teman-teman, karena saya lebih suka kalau pagi-pagi itu piringnya udah bersih ya teman-teman, jadi lebih semangat lagi ngerjain aktivitas di pagi hari. Ada yang sama nggak seperti saya? Lain halnya lagi kalau saya itu pulang kerja udah kecapean ya teman-teman, pasien banyak, sampai di rumah itu udah geletak, udah tepar. Jadi nggak peduli lagi sama piring yang kotor. Tapi biasanya kalau kayak gitu paginya itu mood saya jadi nggak enak ya teman-teman, karena belum cuci piring di malam hari. Nah, sebisa mungkin itu saya paksain juga sih cuci piring di malam hari, kecuali kalau udah betul-betul kecapean banget. Sebenarnya saya bukan tim beres-beres sebelum tidur ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa kalau cuci piring itu saya kalau sebisa mungkin wajibkan sebelum tidur. Nggak tahu kenapa kalau piring itu saya pengennya bersih aja kalau mau tidur gitu. Kalau misalnya rumah berantakan sebelum tidur ya nggak masalah ya teman-teman, kalau menurut saya besok pagi bisa dikerjain, tapi kalau piring beda ya, beda cerita. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini videonya saya kasih stiker karena saya nggak pakai jilbab dan tangan baju saya pendek, jadi saya tutupin stiker ya teman-teman.
Alhamdulillah cuci piringnya udah beres. Sekarang saya mau lanjut bersih-bersihin dapur ya teman-teman. Ini pertama-tama saya mau ngelap-ngelap dindingnya dulu yang bekas-bekas gorengan tadi supaya minyaknya hilang, biar wallpapernya awet ya teman-teman. Oh ya, saya mau tanya nih teman-teman yang pakai wallpaper seperti ini, gimana nih reviewnya? Kalau saya sih ya awet-awet aja sih, tapi di bagian-bagian bawah ini ya sering juga lepas sedikit ya teman-teman, agak-agak lekang sedikit gitu, tapi harus sering-sering saya lap, makanya biar lebih awet lebih sering kita lap aja gitu ya teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan saya pagi ini udah selesai masak, cuci piring, dan bersih-bersihin dapur, dan dapurnya sekarang udah kinclong lagi. Alhamdulillah, waktunya saya istirahat dan nanti mau lanjut kerjain yang lainnya lagi. Sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaat yang diambil dari video saya ini, dan bila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.